Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin tidak pernah bosan dalam menyembah Tuhannya, memujinya, bertakbir, bertahlil, bertasbih. Karena Allah Subhanahu wa taala memang zat yang maha hidup, berdiri sendiri, dan dia selalu mendengar semua kepatuhan dan juga perkataan hamba-hambanya. Dan kalimat Alhamdulillah adalah kalimat pujian yang tertinggi, sehingga seseorang dianggap bersyukur dan berterima kasih kepada Sang Pencipta Allah, dan semua kebutuhannya pasti akan dipenuhi sebagaimana Allah telah janjikan itu. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Melanjutkan bahasan dosa-dosa besar, semoga Allah selamatkan kita darinya. Dan insya Allah malam ini kita akan masuk ke dosa besar ke 124. Tentang masalah menyakiti tetangga. Dan tentu teman-teman sekalian, karena ini sudah menjelang Ramadan, maka pertemuan kita di dosa-dosa besar ini terakhir Rabu depan, insya Allah. Karena setelah itu sudah masuk Ramadan, dan Ramadan biasanya ada program di masjid masing-masing dari tarawih, mungkin ada ceramah. Saya tidak tahu program apa yang ada. Jadi mungkin seperti biasa di Ramadan kita liburkan, tetapi yang kajian Bulughul Maram Selasa siang tetap berjalan. Selama Ramadan tetap berjalan, semua kajian pagi dan siang tetap berjalan, kecuali malam saja. Insya Allah juga buku ini kemungkinan akan kita bahas, tinggal 3 dosa besar yang kita ambil dari buku ini, dan kita akan pindah insya Allah setelah Idul Fitri nanti di buku dosa-dosa besar yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, dan akan kita bahas nanti, dan akan saya tunjukkan kira-kira dosa besar yang keberapa yang belum dibahas. Kita akan masuk teman-teman sekalian ke dosa besar ke 124 ini, tentang berbuat jahat ataupun berlaku yang tidak baik. Ya. Intinya semua yang buruk kepada tetangga. Saya bacakan dulu, penulis mengangkat di sini apa yang beliau tulis, kemudian kita akan masuk insya Allah ke poin-poin yang sudah saya susun. Diangkat dari atau beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak-anak yatim, teman sejawat, ibnu sabil atau orang terputus jalan, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Saksi bahasan kita adalah di sini disuruh berbuat baik dengan al-jari wal jari dzil qurba wal jaril junub. Tetangga-tetangga yang memiliki hubungan karib kerabat, dan juga tetangga-tetangga yang jauh, ya, atau yang ada di samping, ya, atau yang ada di samping. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya setelah dilarangnya berbuat syirik, disuruh berbuat baik sama orang tua dan kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kita berbuat baik dengan para tetangga. Baik tetangga itu muslim atau non muslim. Kata beliau, karena besarnya hak tetangga, maka menyakiti tetangga hukumnya haram. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Shuraih radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 kali beliau bersumpah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila wa man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu biwa'ikah atau biwa'iqah. Demi Allah tidak beriman
demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Maksudnya tidak dianggap orang itu beriman. Lalu beliau SAW ditanya oleh para sahabat, siapa yang anda maksudkan wahai utusan Allah? Maka kata Nabi SAW, yaitu tetangga yang tidak aman dari gangguan-gangguannya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Tentu kalimat wa'iqah dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah menitikberatkan bahwasanya semua perbuatan jahat, perkataan yang tidak baik, baik itu menipu, mengganggu, menggunjing, apa saja, semua itu masuk dalam sabda Nabi SAW ini. Artinya mengganggu keimanannya gara-gara mengganggu hubungan dengan atau merusak hubungan dengan tetangganya. Kata beliau penulis ini sebagai petunjuk, Nabi SAW menjadikan pujian atau hinaan tetangga sebagai ukuran kebaikan dan keburukan seseorang. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bagaimana untuk mengetahui jika aku ini orang baik atau orang jahat? Maka kata Nabi SAW, idza sami'ta jiranaka yaqulun qad ahsanta faqad ahsanta, wa idza sami'tahum yaqulun qad asa'ta faqad asa'ta. Jika engkau mendengar tetangga-tetanggamu mengatakan engkau baik, maka berarti engkau baik, dan jika engkau mendengar mereka mengatakan engkau jahat, maka berarti engkau telah jahat. Hadis ini riwayat Ahmad jilid 1 halaman 402 dan juga disebutkan dalam Sahihul Jami' nomor 623. Tentu di sini yang jadi tolok ukur dari hadis ini tentang penilaian tetangga itu adalah tetangga yang baik tentunya. Adalah tetangga yang baik, yang soleh dan soleha. Jadi tidak bisa dijadikan tolok ukur kata ulama perkataan tetangga yang fasik atau fasikah. Ya, jadi tidak bisa misalnya kita orang baik, lalu kemudian ditanya oleh seseorang tetangga kita yang buruk tentang kita. Gak bisa. Karena dia pasti orang tidak tahu menilai. Ya. Di sini ulama batasi penilaian tetangga adalah tetangga yang baik. Makanya Nabi SAW menggunakan kalimat jiran, jamak, tetangga-tetanggamu, bukan satu orang. Orang yang di sekitarmu semua tanya. Kalau mereka orang-orang baik, tanyakan kepada mereka. Pasti mereka akan jujur menjawab. Gitu kan? Kalau mereka orang baik, mereka akan mengatakan si fulan baik. Kalau kita kurang baik, mereka akan mengatakan setahu saya dia kurang baik. Itu ciri orang baik. Tapi kalau dia menceritakan segala macam keburukan, berarti dia sendiri orang itu tidak baik. Jadi bukan semua tetangga bisa ditanya ya, untuk menilai masalah ini. Kata beliau, gangguan kepada tetangga bentuknya bermacam-macam. Di antaranya memasang tiang pada dinding milik bersama, meninggikan bangunan tanpa izin sehingga menghalangi sinar matahari atau menutup ventilasi udara rumah tetangga, membuka jendela rumah untuk melongok ke rumah tetangga sehingga melihat aurat mereka, mengganggu dengan suara gaduh seperti ketok-ketok atau teriak-teriak pada waktu tidur dan istirahat, memukul anak tetangga, membuang sampah di depan pintu rumahnya dan sebagainya. Syariat Islam benar-benar memuliakan kedudukan tetangga sehingga orang yang melakukan pelanggaran hak dan kejahatan kepada tetangga dihukum secara berlipat. Rasulullah SAW bersabda, la an yazniya ar-rajulu bi ashri niswatin aisara alaihi min an yazniya bimra'ati jarihi wa la an yasrika ar-rajulu min asyrati abyatin aisara alaihi min an yasrika min baiti jarihi. Sungguh seseorang laki-laki berzina dengan 10 wanita lebih ringan hukuman baginya daripada berzina dengan istri tetangganya. Dan sungguh seorang laki-laki mencuri dari 10 rumah lebih ringan baginya secara hukum daripada dia mencuri dari rumah tetangganya. Hadis ini sahih diributkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad di nomor 101 atau 103 maaf. Dan Syekh Albani menyebutkan dalam silsilah hadis sahihah di nomor 65. Betapapun berat ancamannya, tapi banyak orang yang tetap tidak peduli. Sebagian pengkhianat malah ada yang mengambil kesempatan perginya tetangga pada malam hari, misalnya pada saat ia menggilir tugas malam,
Pengkhianat ini lalu masuk mengendap ke rumahnya untuk melakukan pembuatan atau perbuatan terkutuk. Celakalah orang semacam itu dan kelak baginya azab yang pedih pada hari kiamat di neraka. Jadi ini semua apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad dalam buku dosa besar ini. Kita sekarang akan masuk ke masalah lebih dalam, masalah rincian ini teman-teman sekalian. Ada beberapa poin yang saya susun, sederhana saja. Saya coba sederhanakan tentang masalah hubungan dengan tetangga ini. Pertama sekali adalah hadis Bukhari Muslim. Kita sebutkan dulu sekarang dalil-dalil tentang pentingnya bermuamalah yang baik dengan tetangga. Jadi kita harus menunjukkan yang terbaik apapun yang kita miliki. Walaupun tetangga belum berbuat baik sama kita, kita tunjukkan kebaikan. Dan pada saat tetangga berbuat buruk, maka kita mencukupkan dengan keburukan dia tanpa membalasnya. Misal dia gunjing, dia fitnah, dia ambil barang, udah kita cukupkan. Menjaga jarak hubungan, tetapi tidak memutus hubungan sama sekali. Dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Diambil daripada hadis Bukhari, sabda Nabi SAW, "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Terus saja Jibril mewasiatkan kepadaku agar berbuat baik dengan tetangga. Agar berbuat baik dengan tetangga sampai aku mengira bahwasanya tetangga akan menjadi ahli waris. Salah satu dari ahli waris. Ya. Ya, teman-teman, ahli waris berarti orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi kita. Punya hubungan darah, punya hubungan kekerabatan dan ada sebab-sebab kenapa warisan bisa didapatkan. Tetapi tetangga itu tidak mendapatkan warisan kecuali dia punya hubungan kekerabatan dan itu beda karena kekerabatannya. Tapi karena tingginya kedudukan mereka sampai Nabi SAW mengira mereka akan mendapatkan warisan. Berhubungan dengan riwayat Bukhari Muslim ini ada riwayat yang lain juga diriwayatkan Imam Bukhari. Amr bin As radhiyallahu anhu pernah disembelih untuk beliau seekor domba di rumahnya untuk dihidangkan makan. Maka beliau berkata kepada orang di rumahnya, qala li gulamihi, ahadaita li jarina al-yahudi, dua kali, ahadaita li jarina al-yahudi. Pada saat dihidangkan kambing tersebut, sebelum beliau makan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, apakah kau sudah memberikan kepada tetangga kita si Yahudi? Apakah kau sudah membagikan makanan ini untuk tetangga kita si Yahudi? Ya, apakah kau sudah membagikan makanan ini untuk tetangga kita si Yahudi? Terus saja dia ulang-ulangi ya agar pegawainya dia atau gulamnya mengambil bagian makanan tersebut dan diberikan kepada tetangga Yahudi. Kemudian beliau berkata setelah itu, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Terus saja Jibril mewasiatkan. Kata-kata terus di sini kata sebagian ulama hadis bisa saja setiap kali ketemu Nabi SAW selalu dibilangi. Jibril wasiatkan, suruh umatmu berbuat baik dengan tetangganya, suruh buat baik dengan tetangganya, semuanya disuruh. Ya, sebagai hukum syar'i sampai aku mengira kata Nabi SAW tetangga akan mendapatkan warisan. Dalil ini hadis Bukhari ini menjelaskan kepada kita tetangga kafir pun tetap harus kita berbuat baik. Dan ingat, perbuatan salah dari seorang kafir bukan harus dipukul rata kepada semua kafir yang ada. Garis bawahi kalimat itu. Saya pernah sampaikan itu ya. Pada saat terjadi pembantaian massal umat Islam di Spanyol, dan itu luar biasa pembantaiannya. Orang dibelah dua, orang diperkosa, orang di macam-macam. Alat-alat siksanya masih ada sampai sekarang. Orang Spanyol pun di zaman sekarang itu tidak bisa berpikir bagaimana dulu ada orang sejahat itu. Menyiksa manusia. Jadi luar biasa. Dinaikkan di kapal lalu ditenggelamkan, dibantai massal. Luar biasa banyak umat Islam. Waktu itu subhanallah yang memimpin dunia Islam adalah Khilafah Uthmaniyah. Khalifahnya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini Muhammad yang masyhur yang membebaskan Konstantinopel. Yang Nabi mengatakan kalian akan bebaskan Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpinnya adalah pemimpin pada saat itu. Sebaik-baik pasukannya pada saat itu. Waktu dia mau nyerang Konstantinopel, semua pasukannya wajib puasa. Malamnya sholat malam. Umumnya prajuritnya hafid Quran 30 juz seperti dia.
Memang pasukan yang luar biasa. Itu memimpin pada saat itu. Dan dia karena jengkel melihat mendengar umat Islam dibantai. Apalagi pada saat itu belum ada media. Kalau ada media sekarang di shooting mungkin lebih menyakitkan. Dia langsung keluarkan instruksi di seluruh wilayah Islam orang Nasrani bantai juga. Karena jengkelnya dia. Tapi subhanallah waktu dia sudah tulis itu. Dia berikan dulu kepada salah satu ulama. Kalau kita kayak ketua majelis ulama Indonesia ini. Kasih dulu. Ini boleh nggak saya keluarkan instruksi ini? Ini luar biasa. Saudara kita dibantai di sana. Langsung dijawab oleh ketua ulamanya pada saat itu. Wahai Amir Mu'minin, wahai Sultan yang sedang berbuat salah Nasrani Spanyol. Bukan Nasrani di sini. Kalau Anda mau kirim pasukan ke sana, hukum yang sudah melanggar itu. Maka Sultan Muhammad faham bahwasanya tidak boleh menghukum orang yang tidak bersalah. Gitu kan? Maka beliau pun menarik kembali apa yang beliau akan ambil keputusan tersebut. Jadi tidak jadi pada saat itu karena fatwa yang disampaikan oleh ulama. Jadi memang tidak semua orang sama, ya. Jadi kalau misalnya di sini kita ambil pelajaran contoh riwayat. Kenapa saya katakan contoh tadi kisah itu? Karena Amr bin As sangat tahu sebagai sahabat orang yang paling jahat dengan Nabi SAW siapa? Orang Yahudi. Ini kan? Mereka yang menjadi penyebab Nabi SAW hampir dibunuh oleh suku Nadir yang sampai Nabi mengusir mereka dari Madinah alaihissalam. Mereka membunuh seorang sahabat dan waktu Nabi SAW minta pembunuhnya, suku Kainuqa mereka enggak mau berikan sampai Nabi usir dari Madinah. Suku Quraidah mereka yang berkhianat pada saat perang Ahzab dan yang menjadi pemicu perang Ahzab 10.000 pasukan kuda datang menyembung Madinah adalah orang-orang Yahudi. Jadi terus saja mereka buat masalahin. Makanya Allah SWT mengatakan kalian akan mendapatkan orang yang paling benci dengan kalian orang beriman adalah orang-orang Yahudi. Memang sangat luar biasa. Tapi subhanallah karena dia tetangga, Amr bin As mengatakan, apakah kau sudah memberikan tetangga kita Yahudi? Karena kebetulan yang membuat salah Yahudi-Yahudi yang lain. Yang ini tidak ada hubungannya. Walaupun secara umum orang Yahudi yang tadinya membenci Islam. Ini poin penting harus difahami, ya. Sehingga kita tidak boleh memukul rata kalau kita punya kebencian dengan seseorang. Misalnya kita pernah diganggu oleh satu orang, marganya ini misalnya. Kita nggak boleh benci marga itu, suku itu. Yang salah orang ini, gitu kan. Ada satu orang kerja di satu lembaga menipu kita. Dianya yang salah, bukan lembaga itu. Tidak boleh kita pukul rata semuanya. Atau kita pernah masalah sama satu keluarga, orang satu individunya. Ya dia saja, nggak usah dipukul rata kepada semua keluarga itu. Kemudian selanjutnya adalah hadis Nabi SAW, hadis Bukhari Muslim yang memerintahkan kita untuk mengikram tetangga. Kalimat karam bagi orang Arab ini kalimat tertinggi. Kalau orang tidak pernah menolak permintaan orang lain, selalu memaafkan seberat apapun kesalahan orang lain, baru dia bisa dapat julukan orang ini karim. Jadi nggak gampang gitu ya. Karena memang betul-betul setiap orang minta pasti dikasih sama dia. Nggak ada penolakan. Makanya salah satu julukan Nabi SAW beliau karim. Dan sifat Allah akramul akramin. Ya, zat yang paling dermawan. Orang buat dosa pun sekian banyak dimaafkan sama Allah. Ini berat untuk mencapai tingkat karim berat. Tapi apa kata Nabi SAW tentang tetangga? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, dia harus mengikram tetangganya. Ya. Jadi di sini masuk dalamnya maknanya luas. Memberikan apa saja, tanpa diminta pun dikasih, minta pun dikasih. Jadi sangat loyal. Itu termasuk tanda keimanan seseorang. Ya, tentu kalau orang sudah yakin tentang masalah akhirat, yakin tentang janji Allah, dia tidak akan ragu dengan ini. Jadi perhatikan Nabi SAW tidak menggunakan kalimat lain kecuali ikram. Nanti kan kita temukan ada hadis yang lain ya, tentang masalah ihsan. Ya, yang juga disebutkan kepada tetangga. Maka ini juga maknanya sangat luas, artinya tanpa harus menunggu tetangga itu berbuat baik, memberi makanan, tersenyum, maka seorang muslim yang faham tentang hadis ini dia akan memulainya dan mendahuluinya. Begitu juga pada saat dia berbuat salah,
tidak akan dibalas juga dengan kesalahan. Paham gak ini? Cuma 3 orang yang paham. Hah? Atau banyak merenung kayaknya kesalahan saya sama tetangga banyak. Kemudian hadis yang lain riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dan hadis sahih kata baginda Nabi SAW, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jari. Sesungguhnya sebaik-baik sahabat di sisi Allah yang Allah akan kasih pahala besar kalau ada orang 2 bersahabat adalah orang yang paling baik dengan sahabatnya. Selalu dia berkorban, royal sama sahabatnya. Dan sebaik-baik tetangga adalah yang terbaik pada tetangganya. Ini artinya yang paling baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Juga kata Nabi SAW, ini tentang tadi keutamaan-keutamaan, masih masuk dalam keutamaan ya. Tapi tadi itu lebih kepada motivasi untuk mengerjakannya. Sekarang ada sebuah masalah lain, masih berhubungan dengan masalah pembukaan ceramah kita ini. Itu adalah siapapun yang membuat masalah dengan tetangganya, itu nanti akan ada masalah berat bagi dia pada hari kiamat. Cukup dihitung seseorang itu berbuat buruk pada tetangganya pada saat dia tutup pintunya dan tetangganya lagi membutuhkan bantuan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dinukil oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahihah nomornya 2616. Kata baginda Nabi SAW, kam min jarin muta'allikum bijarihi yaumal qiyamah. Berapa banyak tetangga nanti yang akan bergelantungan pada tetangga-tetangganya pada hari kiamat. Maksudnya akan memegangnya dengan kuat. Yaqul, sambil berkata di depan Allah, ya Rabb, wahai penciptaku, hada aglaka babahu duni. Sesungguhnya orang ini telah menutup pintunya di hadapanku. Famana'hu ma'rufah, maka Allah pun menahan kebaikan untuk orang tadi. Ya, jadi kalau dia tidak mau membantu tetangganya, beda kalau tetangga itu memang buruk ya. Kita tidak bicara tetangga buruk ini. Kalau tetangga buruk dasarnya suka utang misalnya, bolak-balik datang lagi, utang yang sebelumnya belum dibayar, boleh kita menolak. Maaf, utang yang kemarin belum dibayar, sekarang saya nggak bisa bantu. Tapi kecuali kalau memang kita pastikan memang orangnya sudah berusaha ikhtiar tapi tidak punya lagi, kemudian kita lihat memang dia butuh bantuan, ya sudah kita bantu karena Allah SWT. Tapi kalau dasarnya orang itu buruk, ya lain, berbeda hukumnya. Ya, kita bicara sekarang tetangga-tetangga yang baik. Ada orang subhanallah karena sombongnya saja, mungkin karena rumahnya dianggap bagus, maka rumah tetangganya biasa, akhirnya dia tidak pernah tegur sapa, tidak pernah memberikan hadiah, tidak pernah apa, tidak pernah so. Ini tidak boleh. Ya, sampai saya dengar ada istilah di Jakarta itu tetangga nafsi-nafsi, ya, sendiri-sendiri, nggak mau tahu keadaan tetangganya bagaimana. Ini bahaya. Ingat ya, kapan kita peduli pada seseorang, maka Allah juga akan datangkan kepedulian orang lain. Hari ini antum jenguk orang sakit, besok antum sakit dijenguk juga. Hari ini antum antar jenazah, jenazah antum besok diantar juga orang. Hari ini antum bantu orang susah, besok antum dibantu pada saat susah. Tapi kalau antum sendiri, eksklusif, maka antum mati pun di kamar tidak ada yang tahu. Sampai membusuk nanti. Wa na'udzubillah. Baik, saya simpulkan, dengan tetangga ini ada 2 hal yang harus kita jaga. Yang pertama, kita tidak boleh mengganggu dan menyakitinya. Dengan alasan apapun, ya. Termasuk kalau dia buat jahat, jangan dibalas dengan kejahatan. Ya. Ciri khasnya seorang mukmin, kalau orang berbuat jahat, dia tidak balas dengan kejahatan. Bukan berarti dia tidak tahu ya. Ada banyak orang subhanallah tidak faham masalah ini. Dia bermuamalah dengan orang beriman kepada Allah. Kalau orang hatinya sudah penuh dengan iman kepada Allah, orang berbuat jahat sama dia, dia tidak akan respon. Dia akan tanggapi. Udahlah. Ya. Karena memang dia tahu dia akan panen pahala pada hari kiamat. Dan tergantung kadar balasan antum, begitu juga kadar pahala antum temukan hari kiamat. Ya, masih ingat saya pernah cerita, ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah saya punya budak-budak. Budak-budak ini bisa diperjualbelikan, bukan pembantu biasa gitu loh. Maka mereka tidak mematuhiku, mereka mengkhianatiku, mereka membantahku, segala macam kejahatan. Maka aku membalas mereka dengan cara mencaci maki mereka. Bagaimana itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW dengan sangat bijaksana, kamu dan budak-budakmu nanti hari kiamat didatangkan di hadapan Allah.
Lalu kemudian dilihatlah kadar pelanggaran mereka, kejahatan mereka dengan kadar hukumanmu. Ya, dipertemukan. Kalau ini balance, seimbang, mereka misalnya curi uang, curi barang, segala macam, mereka menyakiti, apalah macam-macam. Ajak teman-temannya konspirasi, apa saja yang dia lakukan kejahatan. Lalu balasan kita, caci maki mereka, balas mereka, laporin mereka. Ini seimbang, maka kau tidak dapat apa-apa, mereka tidak dihukum apa-apa. Ya. Kalau kadar pelanggaran mereka melebihi hukumanmu, misal kadar pelanggaran mereka mencuri, konspirasi, kejahatan, segala macam manipulasi ini 100 misalnya. Kita caci maki mereka kena sempat jengkel, cuma 10. Pelanggaran mereka 100. Maka selisihnya itu diberikan kamu pahala. Kalau kadar dosa mereka, pelanggaran mereka lebih besar daripada balasanmu, maka kau akan dapat pahala dari mereka. Kalau terbalik, pelanggaran mereka itu dibandingkan dengan balasanmu lebih besar. Misalnya kadar pelanggaran mereka cuma 10, kita luar biasa. Ya, ada orang begitu kadang-kadang. Hanya dengan satu kesalahan orang sudah seperti orang itu berbuat segala macam kesalahan. Maka dia balas berlipat-lipat. Mungkin dendamnya sampai 10 tahun, sampai 20 tahun. Padahal ini kesalahan kecil saja. Mungkin sendalnya sempat diinjak orang, selalu dikenang. Oh, si fulan tuh injak sendal saya. Sehingga pelanggaran orang cuma 10, dia balasannya di 100. Kata Nabi SAW, kalau pelanggaran mereka lebih kecil dari balasanmu, maka pahalamu akan diambil buat mereka. Ini sudah buat salah, dikasih pahala kita. Hati-hati. Ya. Jadi kalau antum berhadapan sama orang, sementara antum salah dan dia diam saja tidak membalas, ini berarti orang itu sangat faham. Dia tidak mau mengambil di dunia. Ya, biar aja di akhirat. Kan enak di akhirat. Ya Allah, hajinya aja deh. Hah? Ya Allah, semua sholat Jumatnya. Kan enak. Dia melakukan dengan lisannya, dengan manipulasi datanya. Kita tinggal rebut saja pahalanya. Kan asyik gitu. Transfer pahala gitu. Baik, dalam masalah ini tidak boleh mengganggu tetangga, menyakiti mereka dan semua yang semakna dengan itu. Beranjak daripada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan pernah dia sakiti tetangganya. Tentu idza bisa masuk dalam perkataan lisan ataupun fisik yang lain, ya. Jadi di sini Nabi SAW mematok orang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya yakin Allah ada dan akan menghisapnya, serta akan ada balasan kalau dia sabar di surga, dan kalau dia melakukan kejahatan akan masuk neraka, maka dia tidak boleh menyakiti tetangganya. Juga sabda Nabi SAW yang masyhur hadis Bukhari tadi sudah kita bacakan, ya, ditulis oleh Syekh Muhammad, tapi saya ulangi di sini. Yang Nabi SAW bersumpah 3 kali, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Tidak akan dihitung seseorang itu beriman, tidak dianggap itu orang beriman, tidak dianggap orang itu beriman. Faqila lahu man huwa ya Rasulullah. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, siapa yang anda maksudkan wahai baginda Rasulullah SAW? Faqal, beliau bersabda, alladzi la ya'manu jaruhu biwa'iqah. Orang yang tidak orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan-gangguannya. Jadi ada orang subhanallah, begitu dia ada tetangganya selalu merasa ketakutan. Karena bisa saja dia melakukan segala macam tipu muslihat. Kemudian dalil yang ketiga, kata Nabi SAW, termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah la taqumus sa'ah hatta yaqtulur rajulu jarahu wa akhahu wa abah. Tidak akan terjadi kiamat sampai seseorang itu membunuh tetangganya, saudara kandungnya dan ayahnya. Disebutkan oleh Albani dalam silsilah hadis sahihah nomor 3185 dengan sanad hasan. Artinya sangat mustahil, ya, orang membunuh ayahnya, membunuh saudara kandungnya. Maka begitu juga tetangga. Dan ini yang dimasukkan oleh Nabi SAW di zaman wahyu turun, di masa-masa kejayaan Islam, Islam tersebar, nggak ada orang lakukan itu, nggak ada orang bunuh ayahnya, nggak ada orang bunuh tetangganya. Tapi nanti tanda-tanda hari kiamat akan terjadi itu. Karena jauhnya mereka dari agama,
Sampai ayahnya pun, saudara kandungnya pun, tetangganya pun semuanya dibunuh. Juga hadis yang masyhur disebutkan dalam silsilah hadis sahihah di nomor 190, bahwasanya seorang sahabat berkata, inna fulana ya Rasulullah, inna fulana taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'al wa tatasaddaq. Sesungguhnya ya Rasulullah, ada seorang wanita di Madinah sibuk dengan sholat malam, puasa di siang hari, selalu melakukan kebaikan dan selalu rutin bersedekah. Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi sayangnya dia menyakiti tangganya dengan lisannya. Dan ini yang dimaksudkan tetangga di sini, bukan umumnya orang. Berarti orang terdekat dia sakiti, apalagi kalau orang yang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW menjawab, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Ketahuilah, tidak ada penilaian kebaikan pada wanita itu dan dia pasti termasuk penghuni neraka. Wakila fulana tusallil maktuba wa tusdiq bi athwar wa la tu'dhi ahada. Qala sallallahu alaihi wasallam hiya min ahlil jannah. Dan dikatakan bahwasanya ada seorang wanita yang lain, dia cuma sholat 5 waktu saja, nggak disebutin sholat sunnahnya. Jadi sholat 5 waktu. Dia pun bersedekah dengan cuma gandum saja sedikit, karena orang miskin. Tapi dia tidak pernah sakiti siapapun. Maka Nabi SAW mengatakan dia termasuk ahli surga. Juga hadis Nabi SAW yang menyebutkan kepada kita tentang kenikmatan hidup itu, selain di rumah yang luas, tunggangan yang mewah, yang nyaman, ya, juga adanya tetangga yang baik. Di dalam hadis disebutkan dalam silsilah hadis sahihah di halaman di halaman 282 kata Nabi SAW, min sa'adatil mar'il muslim al-maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani. Artinya termasuk kesempurnaan kebahagiaan seorang muslim. Artinya boleh kita mencari kebahagiaan di 3 hal ini. Beliau mengatakan tempat tinggal yang luas, ya. Jadi akhirnya bisa banyak tamu yang datang, bisa banyak kerabat yang datang, gitu kan. Luang yang luas. Kemudian tetangga yang baik dan juga tunggangan yang layak, ya. Hani itu berarti nyaman. Ini menandakan juga bahwa seseorang boleh saja, gitu, dia memiliki rumah yang bagus, ya, kemudian kendaraan yang bagus, ya, di lingkungan juga yang bagus, ya, sehingga betul-betul dia nyaman dalam hidup. Ini juga sekaligus menjelaskan orang muslim boleh menikmati kehidupannya, ya, karena di sini dikatakan kebahagiaan seorang muslim puncaknya justru di rumah yang luas. Tentu tidak mungkin rumah luas kalau tidak mahal, gitu kan, itu otomatis. Kemudian juga sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tadi sudah kita bacakan tapi saya ulangi, ya, hadis ini, idza sami'ta jiranaka yaqulun qad ahsanta faqad ahsanta wa idza sami'tahum yaqulun qad asa'ta faqad asa'ta. Yang tadi seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dari mana tolok ukurnya saya baik atau tidak? Maka kata Nabi SAW, kalau kau dengar tetanggamu mengatakan kau baik, maka pastilah kau baik. Kalau dikatakan kamu buruk, maka pastilah kamu itu buruk. Juga hadis tadi, ya, saya ulangi kembali hadis ini karena hadis ini luar biasa gitu. Saya pun waktu baca hadis ini sempat merenungi, ya, bagaimana Nabi SAW mengatakan, la an yazniya ar-rajulu bi ashri niswatin aisar alaihi min an yazniya bi imra'ati jari. Seseorang berzina dengan 10 wanita lain, yang penting bukan tetangganya, lebih ringan hukumannya daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Ini menandakan memang berarti kedudukan tetangga luar biasa. Padahal sama-sama kasusnya zina, tetapi berarti tidak boleh sama sekali mengganggu tetangga tersebut. Karena ini poin pertama yang kita harus lakukan adalah tidak boleh menyakiti tetangga, ya. Wala an yasrika rajulun min asyrati abyatin aisar alaihi min an yasrika min baiti jari. Dan seseorang mencuri di 10 rumah. Sebagian ulama hadis mengatakan walaupun 10 rumah itu lebih besar nilainya dan lebih baik, lebih ringan daripada dia curi dari rumah tetangganya, walaupun cuma 1 rumah dan sedikit juga pengambilannya.
Maka ini semua menjelaskan kepada kita tentang ancaman tidak bolehnya seseorang menyakiti tetangga. Mirip dengan hadis ini pernah kita jelaskan di dosa-dosa besar dan ini dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Ada hadis Bukhari pada saat beliau ditanya anil akbaril kabair, apa itu induknya dosa besar? Jadi yang betul-betul orang sulit sekali untuk bisa ya memperbaikinya karena beratnya dosa itu walaupun dia bisa taubat. Maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yang paling pertama induk dosa besar engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah itu yang menciptakanmu. Allah enggak punya partner. Allah itu ahad, samad, gitu kan. Kemudian ditanya, qala thumma ai. Sahabat mengatakan, lalu apa ya Rasulullah? Setelah syirik itu apa? Beliau mengatakan antaktula waladaka khasyata ayyat'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Ya, aborsi atau membunuh anak intinya tidak boleh sama sekali. Bagaimanapun keadaannya rezekinya sudah ada, gitu kan. Kemudian yang ketiga ini saksi bahasan kita qala thumma ai. Lalu sahabat mengatakan apalagi ya Rasulullah setelah itu? Qala antuzaniya halilata jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Jadi itu sangat berat. Ya. Itu yang pertama. Jadi saya simpulkan 2 poin saja ya. Jadi kita tidak boleh mengganggu, tidak boleh menyakiti dengan semua maknanya. Dan ingat, termasuk di sini menyakiti kalau membalas kesalahan dengan kesalahan. Tidak usah. Ya. Kecuali kalau kesalahan itu kita anggap fatal, dia mencuri dan curiannya ini berbahaya. Bahkan dia mencuri bukan cuma tempat kita laporkan ke polisi, nggak ada masalah. Tapi kalau hanya sekedar lisannya ngomong ini itu sudah tinggalkan saja. Ingat tadi hadis kita bisa panen pahala pada hari kiamat. Yang kedua sebagai penutup adalah tadi tidak boleh menyakiti, sekarang sebaliknya berarti kita harus memuliakannya. Memuliakan masuk dalam segala makna. Ya, tutur kata yang santun, hadiah yang diberikan, mendahulukan jalan dan segala macam hal. Masuk dalam hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyuhsin ila jarih. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia sebaiknya berbuat ihsan kepada tetangganya. Dan makna ihsan adalah puncak daripada pemberian. Puncak pemberian. Jadi kalau misalnya kita kasih 1 piring makanan, gitu kan, dan kita punya 2, kita berikan dua-duanya ya kepada tetangga karena dia lebih butuh, maka itu namanya ihsan. Ihsan itu memberikan puncak, memberikan yang terbaik dari apa yang akan kita berikan. Ya, puncak pemberian yang terbaik. Itu yang dimaksudkan sih. Jadi kita makna mulia masuk dalam hadis ini. Juga Nabi SAW saking pentingnya berbuat baik sama tetangga dalam hadis Bukhari, beliau mengingatkan seluruh wanita di Madinah pada saat itu. Beliau mengatakan, ya nisa al-muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsinu syat. Wahai wanita-wanita muslimah, janganlah seseorang di antara kalian menganggap remeh pemberian yang akan diberikan kepada tetangganya ataupun pemberian tetangganya pada dirinya. Walaupun itu hanya kuku-kuku kambing. Ya, kuku kambing itu orang tidak makan sebenarnya gitu loh. Tapi Nabi SAW berikan gambaran, kalau kau tidak punya apa-apa, nggak bisa beli kambing, biasanya kakinya dibuang. Karena orang tidak makan lagi, maka itu kukunya dikerokin, kemudian dicampur, dibuatkan kuah, itu tidak ada yang makan sebenarnya. Kalaupun cuman itu saja yang bisa kau berikan tetangga, atau tetangga memberikan itu padamu, maka berikanlah. Jangan anggap remeh itu. Tentu ini bahasa Nabi SAW untuk menyentuh secara keimanan dan juga lubuk hati kita supaya kalau itu saja boleh kita kasih, apalagi kalau kita punya yang lain yang jauh lebih baik. Kemudian juga sabda Nabi SAW disebutkan dalam silsilah hadis sahihah di halaman 149, kata baginda Nabi SAW, laisal mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'. Tidak dianggap seseorang mukmin itu sementara dia kenyang dan tetangganya kelaparan. Nah, jadi bagaimana dia memberikan tetangga makan supaya kenyang bersama-sama dengan dia.
Kemudian juga hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda kepada seorang sahabat, Isma' wa ati' walau abdan mujadda'ul atraf. Selalulah kamu dengar kepada pemimpinmu, walaupun yang pimpin kau seorang budak yang seluruh anggota tubuhnya, tangannya, kakinya putus. Ya. Wa idza sana'tal marika fa'akthir ma'aha. Kalau kau membuat kuah atau masakan, maka perbanyaklah. Ya, di sini letter-letternya perbanyaklah kuahnya. Tapi perlu difahami, perbanyak kuahnya kata ulama, bukan kuahnya yang dikasih ke tetangga saja, tapi sama isinya. Ya. Karena orang Arab itu kalau mengatakan berikanlah kuahnya kepada orang, maka berarti berikan kuah dan isinya. Ya. Kadang-kadang bahkan dalam syair itu mereka mengatakan berikanlah gelas itu kepadanya, maksudnya gelas dengan isinya. Ya. Jadi bukan dengan kosong. Orang malu kalau dikasih kosong gitu. Maka itu yang dimaksud. Kalau tidak dijelaskan nanti orang anggap remeh. Oh, dagingnya kasih aja sedikit, kuahnya banyakin. Nanti kalau kasih tangga kuahnya saja, dagingnya buat kita, bukan itu. Ya. Jadi ini dimaksudkan adalah kalau kau berikan, maka berikanlah atau perbanyaklah masakanmu itu lalu berikan. Tsummanzur ahla baitin min jiranik. Fa'asabahum minhum bima'ruf fa'asibhum minha bima'ruf. Kemudian lihatlah tetangga-tetanggamu, lalu berikanlah yang terbaik ya dari yang kau hidangkan atau yang kau lakukan itu. Maka ini termasuk ya perintah yang sangat tegas dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang terakhir adalah perkataan Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, ya Aba Dzar, idza tabakhta mirqatan fa'akthiru ma'al mirqah wa ta'ahid atau wa tu'ahid jiranak au aksim fi jiranik au aksim ila jiranik. Yang artinya, ya wahai Abi Dzar, kalau kau masak maka perbanyaklah masakanmu dan carilah tetangga-tetanggamu atau bagikanlah kepada tetangga-tetanggamu. Ini hadis Bukhari Muslim. Ini juga mirip dengan sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum ajma'in, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yang saya sudah pernah ceritakan di perang Khandaq, pernah terjadi kelaparan, maka Jabir pun memasak makanan. Kemudian terjadilah mujizat Nabi SAW karena setiap kali maraknya disendok maka selalu bertambah atau tidak pernah berkurang. Setiap sobekan gandum disobek maka tidak pernah juga berkurang, selalu bertambah. Lalu setelah semua 1000 orang sahabat makan dari makanan Jabir yang penuh dengan berkah itu, maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, wahai Jabir, bagikanlah kepada tetangga-tetanggamu, karena sesungguhnya orang-orang sedang tertimpa kelaparan. Maka kata Jabir, aku pun membagi-bagikan kepada tetanggaku di Madinah. Baik, tinggal satu pertanyaan kecil teman-teman, saya takut lupa. Tetangga ini hilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan tetangga itu adalah orang-orang yang terdekat dengan rumahmu. Ada yang mengatakan 40 rumah. Dalam Fathul Bari disebutkan masalah itu. 40 rumah itu maksudnya 40 rumah semua, ke belakang 40 rumah, ke depan 40 rumah, ke belakang 40, kanan 40, kiri 40. Ada yang mengatakan 40 rumah itu maksudnya 10 kanan, 10 kiri, 10 depan, 10 belakang. Khilaf di antara mereka. Tetapi Syekh Albani rahimahullah memberikan jawaban yang bijaksana di sini. Beliau mengatakan hadis-hadis yang menyebutkan tentang jarak dan jumlah tetangga itu umumnya lemah. Ya, maka yang paling benar adalah kita kembalikan kepada tradisi yang ada. Kira-kira dianggap tetangga itu seperti apa? Dan pernah saya sampaikan teman-teman sekalian, Atha bin Abi Rabah menganggap bahkan satu kota itu bisa tetangga. Tetapi orang-orang yang paling berhak kepada kita atau terhadap kita adalah orang yang paling dekat pintunya. Dan itu yang disebutkan dalam hadis Bukhari ini sebagai penutup, di mana Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah menyiapkan makanan yang aku ingin bagikan kepada tetanggaku. Siapa yang aku kasih? Kata Nabi SAW, yang paling dekat pintunya dengan rumahmu.
Lalu setelah itu carilah orang yang lebih dekat lagi. Seterusnya begitu. Kalau banyak, alhamdulillah semuanya bisa, sangat bagus. Allahu a'lam. Begitu saja insyaAllah seperti biasa. Ba'diyah Isya kita akan jawab dengan pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.